Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Di video kali ini kita akan membahas beberapa saham-saham menarik untuk perdagangan 31 Oktober 2024. Kira-kira saham-saham apa yang bisa diperdagangkan untuk besok, yang mana kondisinya sedang oversold. Sebelum itu, kita akan membahas juga saham yang ada request dari komentar di YouTube, yaitu MPPA. Ada sobat trader yang minta dibahas MPPA. Hari ini closingnya sama dengan last price. Last price-nya kemarin ada di 111, hari ini closingnya di 111. Sempat di bawah turun sampai 102, namun closingnya di 111. Sepertinya masih akan digoreng untuk beberapa waktu ke depan MPPA ini. Terlihat bahwa meskipun di awal perdagangan sempat di bawah turun, namun masih banyak buyer-buyer yang tertarik untuk coba membuat harganya MPPA semakin tinggi lagi. Karena ini juga sempat tidur di 50 ya. Nih, 28 Agustus sampai 6 September ini sempat terdiam di 50, kemudian bangun, koreksi, tertidur lagi, bangun. Nah, setelah itu kenceng. Setelah MLPL-nya kenceng, MPPA-nya ikutan kenceng. Matahari Putra Prima. Cara fundamentologi, small distribusi, dan memang susah untuk kita lihat secara fundamentologi jika memang ingin memanfaatkan MPPA untuk day trading. Cara memantaunya adalah dengan running trade dan juga dengan time frame 1 menit. Kita coba lihat dengan time frame 1 menit. Di awal sesi tadi sempat di bawah turun. Ya. Di awal sesi sini, ya benar. Di awal sesi di bawah turun, banyak yang haki. Banyak yang haki merah ya, ini banyak yang haki, kemudian koreksi sampai ke 102-an, ada yang mengangkat, kemudian koreksi lagi. Nah, setelah itu banyak yang HK. Dari jam 14.52 nih sudah mulai banyak yang HK, banyak yang HK, banyak yang HK, sampai kemudian jam 15.45 ini banyak yang HK ini. Closingnya di 111. Jika melihat HK-an di jam 15.46 ini, berarti kan belum closing marketnya. Berarti memang ada beberapa yang average-nya cukup tinggi, sekitar 110-an. Sehingga masih akan ada potensi kenaikan lanjutan untuk MPPA. Secara time frame 1 menit kurang lebih gambarnya seperti itu. Nanti kita pantau lagi secara hakian, secara order book. Kita pantau jika memang sudah ada buangan besar seperti yang tadi pagi di awal sesi ada buangan besar seperti itu, memang lebih baik wait and see. Nah, ketika sudah ada HKAN yang cukup masif dari big money, maka saat itu kita bisa ikut nebeng. Yang jelas koreksi hari ini adalah koreksi dengan volume yang kecil, dan kemarin kenaikannya dengan volume yang besar. Justru di saat koreksi dengan volume kecil ini ternyata banyak yang tertarik, banyak yang rebutan untuk harganya diangkat kembali. Selanjutnya LPKR. LPKR ini sama karakternya dengan MPPA. Tadi pagi sempat di bawah turun ke 118. Oh, cukup dalam ya. Bawah turun 118, ternyata tertahan di MA20-nya. Berarti masih akan melanjutkan uptrend-nya untuk LPKR. Menjadi menarik melihat candle LPKR pada perdagangan hari ini. Ekornya cukup panjang, berarti ada tekanan buyer
dan harganya ada di 123, upside-nya cukup lumayan, ada potensi besok jika MPPA rame, MLPL kalau sudah unsuspend lagi rame lagi, LPKR juga bisa menjadi rame. Ada asing yang masuk 1 miliar pada perdagangan 31 Oktober 2024. Apakah besok 1 November akan ramai lagi? Mari kita lihat bersama-sama. Yang jelas ini dekat dengan support. Supportnya support psikologis 120 dan pas di MA 20-nya tertahan di MA 20 ini lebih bisa kita pantau pergerakannya daripada MPPA karena ada konsolidasi yang bisa kita amati dan di saat konsolidasi itu bisa untuk kita manfaatkan entry baru. Kalau di MPPA tadi untuk trading cepat, untuk scalping bisa dilihat. Ini kita lihat yang keluar CP, SQ, FXC, yang masuk LG, YU, RXTP. Ya, ada asing masuk 1,4 miliar. Bisa kita pantau untuk LPKR pada perdagangan besok. Kenaikan pada tanggal 30 Oktober dengan ekor yang panjang sudah diikuti dengan koreksi. Kalau melihat riwayatnya tanggal 24 Oktober ini kenaikan dengan ekor panjang diiringi koreksi, kemudian ada kenaikan berikutnya. Kita pantau saja besok jika open sama dengan low bisa spekulasi buy. Yang penting kita tahu batasan risikonya ini ya supportnya di 119-an ya, karena memang menjadi penahan pada perdagangan 31 Oktober. Bisa jadi menjadi penahan juga pada perdagangan di hari-hari berikutnya. Jika turun 2% dari 119 berarti sekitar 117, 116 batasi resiko sebelum semakin dalam koreksinya. Karena bisa jadi patah tren sebab breakdown dari MA20. Harusnya akan terus berada di MA20 jika LPKR akan terus menunjukkan tren positifnya ke atas. Selanjutnya HS yang menjadi permintaan beberapa sobat trader di grup untuk membahas HS karena banyak yang ngantri di HS. HS ini menarik karena 2 hari terakhir ada asing masuk. Pada perdagangan 29 Oktober sempat diangkat, namun ternyata asingnya justru jualan. 2 hari terakhir asing ada masuk, kemarin sempat koreksi low-nya di 880, kemudian diangkat. Hari ini sempat mencoba naik, high-nya di 915, namun closing-nya di 900, bawa turun. Jadi masih belum benar-benar terbukti bahwa HS ini berada di atas 900 ya, 50-50 ini, karena closing-nya ada di 900. Secara bandarmologi normal distribusi, namun ada asing masuk. Jika dilihat secara keseluruhan, ini masih menarik ya, chartnya masih menarik karena memang masih berada di atas low yang di sini. Ini low, higher low, berpotensi membentuk higher low yang baru, kemudian naik ke atas. Jika kita lihat patternnya MAPA yang hari ini menguat cukup tinggi, kita main berandai-andai saja. MAPA ini juga sempat konsolidasi cukup lama ya. Ini kenaikan di sekitar awal bulan Agustus diiringi koreksi sekitar 800 ini membentuk low, kemudian higher low, sudah naik, bawa koreksi lagi, higher low lagi, sudah naik tinggi, koreksinya dalam lagi, terkena 550, higher low, kemudian naik, tidak langsung naik, koreksi lagi, membentuk higher low lagi, baru dibawa naik. Sehingga memang butuh proses, ya, butuh proses untuk sobat trader bisa mendapatkan profit yang maksimal. Apalagi sobat trader yang punya dari ke bawah, memang targetnya pengen take profit di 1000, wah harus melewati beberapa rintangan ini. Diangkat naik, digoyang, turun, diangkat naik lagi, baru turun, baru naik. Baru bisa TP di 1050 kalau memang target TP-nya di 1050. Kalau yang manfaatkan day trading ya sudah TP beberapa kali. Beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini. Kalau tahu pergerakannya. Sobat trader harusnya dapat di sekitar sini.
atau dapat di 900. Kita bagian trading plan ketika di 900-an sini, kemudian langsung naik beberapa hari berikutnya. Maka tetap masih ada harapan untuk edges, apalagi tadi laporan keuangan kuartal 3-nya sebenarnya sudah keluar dan positif. Semoga diapresiasi oleh market dan segera menunjukkan kenaikannya untuk edges. Jelas uptrend. MA50 baru saja golden cross MA200, sehingga ini memang baru uptrend, maka seharusnya akan melanjutkan tren positifnya ke arah atas meskipun perlu proses, karena ini juga harus konsolidasi dulu, ini biar oversold dulu, konsolidasi dulu, tunggu laporan keuangan keluar dulu, nanti baru naik. Semoga besok menjadi kunci utama untuk edges bisa naik kencang. Konsolidasi seperti ini wajar di market. Harus konsolidasi seperti ini memang supaya untuk bisa naik lebih tinggi. Seperti dengan emiten-emiten yang lain, MA20 ini menjadi patokan untuk bisa melanjutkan uptrend, maka seharusnya memang tidak boleh lebih turun dari MA20. Kalau nanti turun ke 860, wah ini sudah bahaya sebenarnya untuk edges. Turun ke 860, 870 sebenarnya sudah tidak menjadi best price lagi, apalagi jika sudah turun 840, sudah bukan harga murah lagi sebenarnya, sudah patah tren. Kalau sudah di area sini justru potensi terlebih dahulu, hindari terlebih dahulu. Kalau saat ini masih kita katakan best price, justru best price-nya sekarang di sini. Karena kalau dibawa turun, bisa jadi malah patah tren, bisa jadi makin turun. Saat ini best price-nya memang ada di sekitar 880 sampai 900. Jika dapat harga ini, memanfaatkan harga-harga saat ini, kalau diangkat naik, IHTP, kalau dibawa turun ke support dan di bawah support breakdown, ya batasi resiko sebelum semakin turun dalam. Namun best price-nya seperti sekarang ini, sebelum nanti akan diangkat naik. Kalau di bawah turun lagi, sebenarnya sudah kurang bagus, candle-nya kurang bagus. Di bawah 860 yang jelas. Di bawah 860, apalagi di bawah 850, pattern-nya nanti jadi tidak bagus. Biasanya edges ini cukup nurut dengan teknikalnya, apalagi 2 hari terakhir asing masuk ya, bisa tidur dengan tenang bagi sobat trader yang punya edges, apalagi dengan lot yang banyak. Selanjutnya BBYP hari ini sempat menguat tinggi ke 276, namun closingnya di 266, menguat 3,10%. Secara bentermologi netral, namun ini menarik sebab sektor finance juga mulai bergeliat ya, sektor finance mulai bergeliat. Biasanya sektor bank digital juga akan mengikuti gerakan dari sektor finance, apalagi BBYP ini termasuk yang memiliki volatilitas cukup tinggi, kita bisa manfaatkan untuk day trading di BBYP ya. Hari ini RSI stokastik, golden cross, oversold dan golden cross potensi akan melanjutkan kenaikannya untuk BBYP ya. Mari kita pantau, sudah membentuk higher low, low-nya di sini, ini higher low. Sempat ada buangan cukup besar di tanggal 2 Oktober, sudah konsolidasi, kemudian naik, volume makin meningkat, koreksi dengan volume yang makin kecil, puncaknya di tanggal 30 Oktober volumenya sangat kecil, dan hari ini diangkat naik cukup tinggi, meskipun kemudian diiringi dengan koreksi, closing di 266. Supportnya ada di sekitar 258, bisa spekulasi buy jika ada koreksi-koreksi ke area situ. Bisa dicicil, nanti TP-nya kalau sudah floating profit. Target resist ada di 280 ya, pas di MA20, MA50, MA200 dan MA50. Ini seperti tertahan di MA20. Namun tidak begitu masalah karena memang sudah sempat di breakout. Ini hanya konsolidasi wajar karena tertahan MA200. Kemungkinan untuk BBYP akan bisa meneruskan uptrend-nya.
Di koreksi-koreksi minor, kalau mau di hold jangka menengah panjang, kemungkinan ini akan cukup bagus karena sudah ada usaha untuk berusaha menembus MA 200-nya. Namun, jika breakdown dari 250 harus cepat-cepat batasi risiko karena secara garis besar memang masih downtrend. Meskipun sebenarnya ini sedang konsolidasi usaha untuk bisa breakout di MA 200-nya. Bisa dipantau untuk BBYB. Kita coba lihat sekaligus Arto-nya. Arto ini juga sedang konsolidasi, sudah hampir oversold. Hari ini volumenya cukup besar, namun volume ya 50-50 ya, ada yang seller, ada yang buyer. Secara fundamental normal distribusi yang keluar LG, CC, BK, yang masuk BB, PD, XL, asingnya keluar tipis. Secara chart technical lebih menarik BBYB. Terkadang pergerakannya tidak sama, tidak barengan antara BBYB dan Arto, terkadang sama. Namun secara teknikal, secara volatilitas lebih menarik BBYB. Selanjutnya data hari ini secara fundamental ada big distribusi, namun ada asing masuk sebesar 100 juta, 114 juta, yang keluar CP, MG, XC, AK, yang masuk YP, CC, YB, SK, XL. Ini cukup menarik karena tertahan di MA50. Tertahan di MA50, ada potensi bisa melanjutkan kenaikannya untuk data. RSI stokastik sudah golden cross. Ini koreksi tanggal 23 Oktober cukup dalam, namun kemudian diangkat. Setelah itu koreksi, oversold. Kemudian koreksinya tertahan di tanggal 30 Oktober. Ya, koreksinya tertahan. Low-nya paling low itu 580. 580. Di sini juga 580 ya. Tertahan di 580. Ini tertahan jelas di 550. Nah, masih ada kemungkinan membentuk swing low, berpotensi menguat ke 700 kembali. Apalagi jika berhasil breakout 720, ini akan mencetak all time high-nya. Maka sangat menarik untuk data. Bisa jadi nanti akan ada sentimen laporan keuangan juga di data yang membuat harganya diapresiasi oleh market, kemudian naik. Seperti beberapa emiten yang belakangan ini naik karena sentimen laporan keuangan, termasuk GCTL, Saratoga, MAPA, dan lain-lain yang juga ada sentimen kuartal 3-nya jelek kemudian turun. Data ini masih belum keluar laporan keuangan kuartal 3-nya, jadi masih ada potensi untuk kenaikan lanjutan. Bisa dipantau untuk perdagangan besok, kemungkinan akan kita buatkan trading plan-nya karena cukup dekat dengan support dan ada potensi bisa kita manfaatkan buy on retracement. Saat ini cukup pas jika kita lakukan buy on retracement. Potensi ada penguatan di beberapa waktu ke depan. Tentu volatilitasnya harus kita pantau. Selanjutnya MTEK. Hari ini secara fundamental ada big akumulasi, asing masuk cukup besar, dan sepertinya sudah ada laporan keuangan yang keluar. Coba cek. Secara teknikal jelas menarik. Beberapa kali belum sempat menyentuh ke support 460 sudah diangkat nih, berarti memang sangat uptrend sekali ya. Laporan keuangannya cukup bagus, positif 292 miliar. Kemungkinan besok akan diapresiasi market. Namun kita juga harus tahu apakah sell on news, apakah memang diapresiasi dan ada penguatan lanjutan. Yang jelas secara teknikal, kita baca secara teknikal, beberapa kali tertahan di 510 ya. Ini tertahan di 510, closingnya di 505. Tertahan 510, high-nya di 530, namun closingnya di 505. Akhirnya kemudian koreksi. 24 Oktober, high-nya di 515, namun closingnya di 510. 25 Oktobernya, high-nya 525, namun kemudian closing turun pas 2. Kemudian koreksi lagi. Nah, namun koreksinya sebentar saja ini.
belum sempat kita infokan untuk entry, baru low-nya di 462 langsung diangkat naik. Memang support kuatnya di 460-an. Lalu tanggal 29 Oktober high-nya ada di 515, closing-nya di 496, belum mampu menembus 510. 30 Oktober pun sama, bawa koreksi dikit. Nah, perdagangan 31 Oktober hari ini candlenya cukup solid, disertai dengan peak akumulasi, closing di 510, maka jika besok open sampai dengan low 510 atau open sampai dengan low 515, bisa spekulasi HK. Satu ticknya cukup menarik untuk MTEK, satu ticknya 1%, sehingga naik satu tick, naik 2 tick, sudah floating profit cukup lumayan. Bisa manfaatkan fraksi harga 5 di MTEK ininya, fraksinya itu kenaikan satu ticknya 5 poin. Maka bisa kita manfaatkan fraksi harga yang cukup menarik di MTEK ini untuk kita bisa manfaatkan dapat profit yang banyak di MTEK. Yang keluar AK, YB, XLPD, yang masuk CC, DH, NI, GR. Asing masuk cukup besar, 7 miliar. Ada potensi kenaikan lanjutan. Top bar-nya ada di 505, 502. Memang belum jauh karena kenaikannya hari ini 4,51% juga belum tinggi. Namun ya tetap harus hati-hati jika memang besok sell on news ya. Yang jelas kita pantau-pantau jika open sampai dengan low, atau jika koreksi-koreksi justru kita beli. Supportnya ada di 496, 496, 490. Jika koreksi ke area itu kita bisa spekulasi buy. Harusnya ini akan terus uptrend. Bisa kita manfaatkan koreksinya untuk day trading. Seperti di sini, beli saat koreksi, jual saat naik. Beli saat koreksi, jual saat naik. Saham-saham uptrend seperti ini justru saat koreksi kesempatan kita untuk beli, karena kemungkinan akan ada yang ngangkat. Ya, sudah breakout EMA 200, EMA 20, breakout EMA 200, EMA 50, sebentar lagi breakout EMA 200 dan lanjut ke atas. Selanjutnya ERA. Sobat trader ada yang minta dibahas ERA secara bentar lagi akumulasi. Secara trading plan sudah hit TP2 ya, karena kita buat trading plan sejak kemarin 30 Oktober. Sudah kita buatkan trading plan di last price-nya 438. Kemarin sempat naik kemudian koreksi, candlenya doji, 2 hari terakhir candle doji. Hari ini candlenya cukup bagus disertai dengan kenaikan volume, asing masuk, masih ada potensi kenaikan lanjutan. Secara metodologi ada peak akumulasi yang masuk CC, BS, AK, BK, TP, CP. Ya, asing-asing masuk, cukup menarik. Masih ada potensi kenaikan lanjutan ke 460, 470 kemungkinan bisa. Jika besok open sama dengan low, bisa spekulasi buy di ERA. Menurut riwayatnya, ERA ini kalau open sama dengan low, kemudian naiknya kencang ya, seperti di sini, di sini, di sini. Dan memang kenaikan beberapa hari terakhir belum benar-benar dengan candle yang solid. Maka ada potensi besok jika open sama dengan low, ERA ini akan naik dengan cukup kuat dan candle yang solid. Masih melanjutkan uptrendnya, low, higher low, higher low. Masih melanjutkan uptrendnya menuju ke resist di 460-an. Sebelumnya sudah berhasil di break ya, berhasil di break. Namun kemudian ada buangan cukup besar, namun buangan cukup besar ini ternyata ditampung asing. Volume pada tanggal 16 Oktober ini cukup besar, namun tidak turun cukup dalam. Nah, setelah itu koreksi. Nah, ini saatnya untuk naik. RSI stokastik sudah golden cross, enjoy profit bagi sobat trader yang entry di level harga 440-an kemarin. Ya, harusnya sudah floating profit atau bahkan sudah TP karena trading plan sudah dibuat kemarin. Bagi sobat trader yang belum entry, ya dipantau besok jika open dengan low bisa spekulasi buy HK. Jika di bawah turun, ya tambah, atau jika besok memang open sama dengan high, koreksi, tunggu di dekat-dekat support 430-an atau bahkan 440 untuk bisa spekulasi buy di ERA kalau memang pengen entry di ERA.
Jika melihat volatilitasnya memang tidak begitu kencang, sepertinya akan lebih kencang MTEK dan fraksi harganya juga lebih menarik MTEK. Selanjutnya SMGR yang hari ini closing di 3.950, menguat tipis 1,02%, sempat menguat ke 4.030, namun closingnya di bawah turun ke 3.950. Secara fundamental netral, namun asing ada masuk 7 miliar. Ini resisten stokastik oversold ya, dan berpotensi bahwa SMGR ini akan tertahan di sekitar area 3.900. Sempat turun ke 3850 tadi pagi, namun kemudian dibawa ke atas. Jika melihat candle hijau satu seperti ini, maka ini sudah menjadi pertanda awal bahwa SMGR akan tertahan. Seperti halnya BBRI yang kemarin ada satu candle yang cukup menarik menunjukkan koreksinya sudah tertahan. Nah, SMGR juga bisa jadi ini menjadi pertanda koreksi tertahan, maka bisa jadi besok kalau koreksi-koreksi maka koreksi-koreksi minor untuk kemudian melanjutkan kenaikannya. Memang resisten stokastiknya belum golden cross, namun ini jelas menarik karena bisa jadi akan menjadi area pantulan dari SMGR untuk siap-siap bisa breakout di MA 200-nya. MA 200-nya sudah semakin dekat sehingga memang perlu konsolidasi terlebih dahulu untuk nanti bisa benar-benar breakout di MA 200-nya. Selanjutnya Toba. Aduh, Toba ini kenapa dibahas? Ya, nggak apa-apa, kita bahas saja Toba. Toba secara fundamental netral. Yang keluar ZP, CC, AK, SH, yang masuk BB, GRIN, PD. Ya, sama dengan bahasan sebelumnya, masih sama ya. Intinya Toba ini memang masih belum kuat untuk naik karena memang belum benar-benar oversold. Kita tunggu volumenya makin kering. Ini sudah mulai mengering volumenya. Dari volume tanggal 24 Oktober ini yang besar, kemudian koreksi, volumenya sudah makin mengering. Nah, nanti kalau sudah benar-benar volumenya sangat tipis, justru bisa kita manfaatkan spekulasi buy on retracement. Seperti di perdagangan tanggal 11 Oktober ini, volumenya kering. Nah, saat volume kering sini, justru kita pantau untuk bisa nyicil. Nanti saat waktunya memang diangkat bandar, kita tinggal jualan. Volumenya sudah hampir tipis, sudah hampir sepi. Nah, bisa nanti kita cicil entry ke bawah. Sudah hampir dekat dengan 550, maka nanti jika dekat dengan 550 justru lebih menarik lagi. Tertahan 550 harusnya melanjutkan uptrendnya. Bisa kita pantau. 550-nya ada di 540. Wah, cukup dekat ya, cukup dekat. Kalau pas di sini masih jauh, sekarang sudah cukup dekat. 540 sampai 570 bisa cicil spekulasi buy di area sekitar situ. Jika berhitung dari 540, 2% di bawahnya batasi risiko. Selanjutnya TLKM. TLKM ini secara metodologi big distribusi, termasuk emiten big cap yang masih belum jalan terlalu tinggi, bahkan masih downtrend, belum berada di atas EMA 200. Hari ini crossing di 2820, melemah 2,76%. Open gap down ya, open gap down karena sentimen laporan keuangan yang di bawah ekspektasi, namun sebenarnya tidak jelek-jelek banget daripada Antam yang memang laporan keuangannya cukup parah. Telkom ini laporan keuangannya masih biasa-biasa saja, cuman di bawah ekspektasi konsensus, sehingga dia direspon market dengan gap down dan direspon market dengan beberapa big money jualan. Secara metodologi big distribusi yang keluar YU, AK, BKTP yang masuk KZ, CC, SG, YP.
sudah hampir dekat dengan support di 2780 ya. Support jauhnya itu ada di sekitar sini 2700. Ini low, higher low, harusnya nanti di sini higher low ya. Semoga tidak breakdown dari 2700. Jika breakdown dari 2700 bisa melanjutkan downtrendnya, maka kita pantau ketat untuk TLKM. Harusnya tidak. Jika membaca pada seasonality bahwa TLKM ini hampir 90% di bulan Desember itu hijau. Maka ini bisa jadi bottom dari TLKM. Kita ingatkan bahwa bisa jadi bottom dari TLKM itu ada di minggu-minggu ini atau minggu depan di sekitar area 2800. Sehingga jangan sampai ketinggalan momentum ini untuk bisa nyicil TLKM untuk di hold jangka menengah panjang, apalagi rutin membagikan dividen. Bisa dipantau untuk TLKM. Perdagangan besok bisa mulai cicil. Sudah dari tadi, dari kemarin bahkan ketika 2900 kita sampaikan kalau mau nyicil ya sekitar 2900, ternyata malah dikasih lebih sampai 2820 hari ini. Selanjutnya WiFi. Hari ini secara metodologi small distribusi, volume buangan cukup besar. Nah, ini yang kita maksud. Jadi volume terakhir memang kering. Volume 30 Oktober ini cukup tipis ya, sangat tipis. Ternyata meskipun tipis masih ada sellernya yang cukup besar. Sehingga tadi sempat turun ke 340. Wow, low-nya ada di 340. Low-nya ada di 340. Sobat trader yang antri di 342 kemungkinan bisa dapat pas di EMA 20, kemudian mantul akhirnya closing di 374. Secara candle cukup menarik, bayarnya cukup kuat, bisa jadi ini menjadi akhir dari koreksinya di beberapa waktu terakhir. Namun jelas supportnya ada di 350-an ya saat ini, 350 atau pas di EMA 20-nya di 342 ini. Jika ada koreksi-koreksi minor, maka bisa kita manfaatkan untuk spekulasi buy. Namun jika besok open semakin low, berarti dia akan melanjutkan tren positifnya. Ya, kita lihat saja saat market berjalan kira-kira WiFi ini arahnya mau kemana. Karena saat market berjalan lebih bisa kita analisa bid overnya, arahnya, dan lain sebagainya. Terakhir TAPG, ada sobat yang minta dibahas untuk TAPG secara tren masih uptrend karena berada di atas MA20, tertahan di MA20 naik, ini tertahan di MA20 naik. Secara volume 2 hari terakhir cukup menarik, cukup besar, namun asing jualan. Secara metodologi big distribusi sepertinya ini diangkat untuk asingnya bisa jualan, maka lebih baik wait and see untuk TAPG. Yang keluar KI, LG, PD, BK, yang masuk XL. Wow, XL top buyer 924, kemudian DX 928, YP average buy-nya 924. Ya tipis-tipis saja. Kalau sobat trader yang memang sudah punya dari ke bawah tinggal pantau. Kalau memang sudah breakdown dari EMA 20 bisa amankan modal, take profit. Kalau yang belum entry, wait and see, lebih baik tidak entry di TAPG karena pergerakannya juga cukup susah ditebak, dalam arti bantingannya juga cukup keras dan cenderung bahwa akan distribusi ya. Secara fundamental juga menunjukkan sudah big distribusi, secara foreign flow asingnya juga sudah mulai jualan. Secara volume pada perdagangan 31 Oktober ini volumenya kecil, naik dengan volume yang lebih kecil daripada volume sebelumnya, pertanda bahwa memang kenaikannya hanya kenaikan sementara. Berpotensi akan ada koreksi pada perdagangan besok 1 November 2024 ya, karena volumenya lebih kecil daripada volume sebelumnya. Jika volume 31 Oktober ini lebih besar daripada volume sebelumnya, berarti kenaikannya diiringi dengan buyer yang cukup masif, maka naik. Kalau ini
bisa jadi memang beberapa buyer yang ada di tanggal 30 Oktober ini sudah mulai antri-antri di tanggal 31 Oktober sehingga sudah mulai jualan yang beli XL di XYB CAZ. Wait and see terlebih dahulu untuk TAPG. Itu beberapa pembahasan saham-saham menarik untuk perdagangan besok 1 November 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.